Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan proses untuk mempelajari bagaimana numerik pembelajaran komputasi berbahasa Indonesia untuk bangsa Indonesia. Ini dipersembahkan untuk Indonesia. Oke, pada hari ini, pada waktu ini kita akan membahas tentang metode implisit untuk kasus persamaan difusi. Oke, kita akan bahas analisa numerik persamaan difusi. Yang sebelumnya juga kita sudah membahas analisa numerik persamaan difusi, tapi dengan metode eksplisit. Dan saat ini kita akan membahas dengan metode implisit, dan nanti akan kita bandingkan bagaimana hasil dari keduanya. Oke, nah kita sudah mempelajari juga di video sebelumnya, ini kita ulangi supaya kita tidak kehilangan arah. Di sini kita tahu bahwa persamaan difusi itu adalah persamaan parabolik, begitu. Jadi kemarin juga sudah dibahas bahwa persamaan parabolik ini akan diselesaikan dengan menggunakan metode eksplisit, implisit, dan Karnac-Carson. Sekarang kita menyelesaikan di kasus metode implisit, gitu. Kita sudah membahas metode Lippmann, dan metode Lippmann ini tidak pas untuk dipakai di sini, di kasus difusi ini. Dan metode eksplisit sudah kita selesaikan. Kita akan sekarang membahas metode implisit. Oke, silahkan mulai mencoba memfokuskan pada video ini untuk makin bisa memahami. Mungkin kalau menggunakan headset akan jauh lebih baik supaya menjadi lebih fokus proses mengamatinya. Yuk, bismillah, kita lanjutkan. Ya, ketika kita bicara metode implisit, maka kita menggunakan J-nya itu adalah J plus 1, gitu. Jadi ini J plus 1, J plus 1, J plus 1. Kemarin kalau kita menganalisa metode eksplisit itu untuk do2u do x kuadrat itu kita pakai J. Ini kita pakai J, ini kita pakai J, ini kita pakai J. Artinya oke, mungkin yang baru melihat dari video ini kita jelaskan dulu deh. Jadi I ini adalah dimensi untuk sumbu X, kemudian J ini adalah dimensi untuk sumbu T, begitu. Jadi ini dibuat atas bawah, bukan berarti U ini pangkat J satu, bukan, tapi ini sama-sama indeks, dibuat atas bawah ini supaya bisa enak dilihat bahwa ini adalah yang bawah itu adalah posisi, yang atas itu adalah waktu. Jadi supaya filosofi fisiknya kita selalu menangkap, begitu. Oke, ketika kita menggunakan metode eksplisit, maka punya itu di waktu J, punya di waktu J semua. Jadi ini J-nya tidak bergerak, tidak di titik yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Jadi di waktu yang sama, tapi waktu yang akan datang. J plus 1 itu maksudnya, bahasanya adalah waktu yang akan datang. Sementara karena di sini do 2x kuadrat, karena di sini adalah do x, maka x-nya bergerak, gitu ya. Jadi x-nya bergerak dari plus 1 sampai minus 1, begitu. Jadi di sini, di kasus ini dianalisa di kasus yang akan datang, begitu. Jadi di metode implisit
itu kita menganalisa do2u do x kuadrat di fase yang akan datang. Ini bedanya metode implisit dan eksplisit. Kalau metode eksplisit ini dianalisa di waktu sekarang. Untuk metode implisit ini kita analisa di waktu yang akan datang. Oke, itu filosofinya. Nah, kemudian kita lihat do2u do t itu sebagai konsekuensi persamaan ini. Ketika kita ubah menjadi persamaan numerik, maka do2u do t karena di sini bergerak terhadap t, terhadap delta t, maka c-nya jadi bergerak, gitu ya. Jadi kalau tadi ini bergerak terhadap x, maka x-nya bergerak, c-nya tetap, tapi dipilih c yang akan datang. Untuk implisit, untuk eksplisit adalah c yang sekarang, begitu. Nah, untuk di sini karena dia bergerak terhadap waktu, maka di sini kita buat c-nya yang bergerak. Jadi perubahan t itu adalah waktu yang akan datang dan waktu yang sekarang. Jadi c plus 1 artinya waktu yang akan datang, c-nya ada adalah waktu yang sekarang di posisi yang tetap di sebuah titik tertentu. I itu adalah indeks untuk posisi, untuk dimensi posisi. Oke, berarti persamaan ini kita ubah menjadi persamaan numerik sebagaimana biasanya. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan mengubah sebuah konstanta delta t, k, dan delta x kuadrat kita ubah menjadi lambda. Kita buat sebuah konstanta baru, lambda sama dengan k, kappa delta t per delta x kuadrat. Jadi ini dipindahkan ke sana, maka suku ini menjadi tetap di sini, ini menjadi lambda, begitu. Nah, oke, konsekuensinya sekarang kita mencoba membuat yang suku u i j seperti ini dipindah ke sana, ini dipindah ke sini, begitu. Maka satu kelompok ini dipindah ke sana menjadi minus, ini pindah ke sana menjadi positif. Oke, ini adalah kondisi yang kita hadapi di kasus implisit, gitu. Kita menghadapi sesuatu yang agak rumit di kasus implisit. Kenapa? Karena kita mendapatkan posisi yang akan datang itu di 3 titik i plus 1, i, dan i minus 1. Ini adalah posisi i juga, ini dengan ini nanti bisa disatukan dengan ada satu lambda 1 minus 2 lambda. Oke, jadi ada sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau di metode implisit itu suku yang sendirian itu adalah waktu yang akan datang di satu titik, begitu. Sementara di metode implisit itu untuk waktu yang akan datang itu ada di 3 titik, jadi di 3 nilai x, gitu. Jadi pada x di sini, x di dan x di yang akan datang itu kita belum tahu. Jadi ada 3 titik yang kita belum tahu. Yang kita tahu atau yang sudah ada datanya itu adalah yang cuma satu titik, begitu. Nah, ini yang mengakibatkan harus dimodifikasi, harus dilakukan secara simultan. Jadi oke, kita harus mendapatkan ini secara simultan. Kita lanjut. Nah, persamaan ini kita tulis lagi supaya kita tidak kehilangan arah. Persamaan ini kita tulis lagi menjadi persamaan berikut, gitu ya. Jadi ini adalah persamaan yang tadi kita permasalahkan. Ada c plus 1 atau c yang akan datang, maksudnya waktu yang akan datang itu ada di 3 titik ini, dan ini istilahnya membingungkan karena kita tidak tahu 3 angka atau 3 kalau misalnya ini adalah difusi suhu, maka ini adalah suhu yang akan datang di 3 titik. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita menjadi kebingungan gimana cara menyelesaikan. Oke, kita mencoba melakukan trik, gitu. Kita menggunakan syarat batas. Oke,
persamaan ini kita coba ubah gitu ya. Jadi sebenarnya persamaan ini dengan persamaan merah ini adalah hal yang sama. Jadi kita samakan indeksnya saja. Jadi kita kelompokkan yang I-1, ini kan ada lambda begitu, terus kemudian I ini dengan ini disatukan menjadi 1 plus lambda dan minus dengan minus begitu. Kemudian suku I plus 1-nya, sorry kebalik tadi, ini pindah min 1, 1 dan plus 1. Nah ini adalah sama-sama J plus 1. Ini adalah 3 suku yang mengandung waktu yang akan datang. Ini adalah waktu yang sekarang. Ini kita sebut dengan persamaan merah. Oke. Kemudian kita mencoba mencari sebagaimana di sini. Misalkan kita mau mengamati persamaan difusi dari sebuah batang logam. Begitu. Nah, biasanya sudah ditentukan dulu beberapa syarat batas. Salah satu syarat batasnya itu biasanya adalah di ujung ini sudah ditentukan nilainya berapa. Di ujung ini sudah ditentukan nilainya berapa. Bisa jadi suatu saat nanti syarat batasnya tidak seperti itu. Nah, itu persamaan ini tetap harus dibongkar lagi. Kita anggap secara umum biasanya di ujung dengan di ujung itu diberi syarat batas sebuah nilai tertentu. Jadi ujung biru ini dengan ujung hijau ini adalah ujung-ujung yang nilainya sudah ditentukan gitu. Jadi selama proses, selama panas bergerak itu selama terjadi difusi baik dari biru ke hijau ataupun dari hijau ke biru panasnya, tapi nilai biru dan nilai hijau dijaga konstan begitu. Nah, karena ini dijaga konstan, maka kita bisa berpikir, oke, untuk I sama dengan 1, jadi untuk I sama dengan, jadi bukan di ujung, yang di ujung itu sudah fix berapa, maka 1 delta, jadi I sama dengan 1 di sini, itu ketika I sama dengan 1, maka persamaan hitam ini, atau persamaan merah ini, kita ubah indeksnya dengan I sama dengan 1, ketika I sama dengan 1 maka kita mendapatkan I0, ini 1 kita tulis 1 berarti ini 2, ini 1 gitu. J nya tetap kita mempermasalahkan posisi, jadi I itu adalah posisi, J itu adalah waktu. Nah ketika ini I kita isi 1, maka kita bisa mendapatkan ini persamaan hitam ini. Nah persamaan hitam ini kan ada U0 nya. U0 nya itu adalah U di, atau kalau misalkan nanti disimbolkan dengan T boleh, simbolkan tetap U tidak boleh. U di posisi 0, di posisi 0 di sini itu kan sesuatu yang sudah tertentu. Jadi sudah nilainya kita anggap adalah sebuah nilai yang konstan di sini. Karena ini sebuah nilai yang konstan, maka ini kita pindah ke sini. Jadi kita pindah ke suku kanan. Jadi ini kita pindah ke suku kanan. Gitu ya, sederhana saja. Karena ini sudah diketahui, maka ini kita pindah ke kanan, maka persamaannya menjadi persamaan biru ini gitu. Jadi ini maju ke depan, kemudian ini ke sini ya, ini ya, kemudian ini ke belakang, sederhana begitu. Nah kemudian kita ngambil titik yang ada di sini. Jadi N-1, anggap saja ini biasnya jumlahnya adalah N-1 kita tambahkan di sini. Begitu ketika kita isikan, seperti yang sama merah tadi, ketika kita isikan N-1, maka ini menjadi N-2. Kemudian ini menjadi N-1, ini menjadi N, dan ini ya, ini tetap ini N-1, maaf. Ya, ini N-1. Oh ya, N-1 ya. Oke. Kemudian kita ini U1 udah tetap karena ini adalah U N-1 ya. I nya diganti dengan N-1 ya, ini harusnya N-1, maaf ya, salah.
Jadi ini adalah harusnya I, kemudian ini adalah I karena karena I-nya di sini 1, ini harusnya N-nya 1. Oke, di sini sudah benar. Jadi dari sini ini adalah sebuah nilai yang konstan sama dengan yang tadi. Jadi mau waktu yang akan datang, mau waktu sekarang sama dengan ini. Jadi waktu kapanpun dia itu nilainya adalah tertentu. Karena ini dijaga konstan, yang ujungnya di sini dan di sini ujungnya juga dijaga konstan. Artinya ini ketika UN, U di ujung, begitu, itu mau akan datang, mau kapan, mau sebelumnya itu dijaga tetap konstan. Selama proses berlangsung maka ini dijaga tetap konstan. Karena dijaga tetap konstan maka ini dipindah ke sini. Ketika ini dipindah ke sini maka persamaannya menjadi persamaan hijau. Jadi ini tetap, kemudian ini pindah ke sini, ini adalah N. Oke. Jadi di sini kita punya persamaan merah, persamaan biru, dan punya persamaan hijau. Oke, persamaan merah ini adalah persamaan di semua titik. Begitu. Persamaan biru adalah persamaan di titik di sini. Jadi kalau yang ujung kan kita nggak perlu persamaan karena ini adalah sebuah nilai konstan. Maka di daerah 1 delta dari ujung itu ini persamaannya adalah persamaan biru. Kemudian 1 delta dari ujung yang satunya itu ini adalah persamaan hijau. Begitu. Jadi kita punya 3 persamaan, merah, biru, dan hijau. Merah itu untuk semuanya. Ini tergantung dari jumlah bias. Oke, semoga halaman ini bisa dipahami. Begitu, kita lanjutkan. Nah, ada satu yang manipulasi matematik yang lumayan nyentrik ya. Jadi kita tadi sudah punya persamaan biru, kita amati lagi persamaan biru. Nah, kita punya persamaan biru 2 suku ya. Jadi suku ini 1 plus 2 lambda U C plus 1I itu C plus 1 dan sebagainya. Kita punya ini adalah persamaan biru. Kemudian persamaan biru ini kalau saya tambahkan dengan 0, 0, 0 boleh kan? Karena memang ditambah 0 sama dengan tidak ditambah apa-apa gitu. Jadi ini saya tambahkan jadi persamaan di ujung ini kita tambahkan dengan 0, 0, 0. Nah ini kita tambahkan dengan 0, 0, 0, 0 berapapun ini nggak terlalu penting, nggak terlalu efek karena memang pasti nilainya tetap sama dengan ini. Begitu. Oke. Kemudian persamaan merah. Persamaan merah ini kita punya 3 suku. Suku ini, dan suku ini. Kalau misalkan sebelum dan sesudahnya kita tambahin 0, ya tentu boleh-boleh saja. Begitu. Nah, jadi ketika sebelumnya kita tambahin dengan 0, ketika sesudahnya kita tambahin dengan 0, tidak akan mengubah persamaan ini. Kenapa persamaan biru ini sudah di depannya tidak ditambahin 0? Ya ini trik matematik saja. Nanti akan kelihatan kenapa trik ini harus dilakukan. Begitu. Jadi persamaan yang biru itu yang sebelah kanan yang ditambahin 0, persamaan merah ini kiri dan kanan ditambahin 0, nah bisa ditebak ya. Berarti persamaan hijaunya yang sebelah kiri yang ditambah dengan 0. Jadi persamaan hijaunya tadi memang ini. Coba kita buktikan. Nah, yang hijaunya adalah ada 2 suku. Kemudian yang setelah sama dengan juga ada 2 suku. Nah, itu sama. Jadi tinggal ditambahin 0 saja. Oke, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah akhirnya persamaan yang merah ini menjadi persamaan, karena persamaan merah ini adalah persamaan jumlah titik yang ada di tengah ini. Jadi yang di ujung itu sudah punya persamaan sendiri, yang di sini punya persamaan sendiri, maka di tengah-tengah ini titik-titik yang kita nggak tahu di tengah-tengah yang ada di sini itu persamaannya adalah merah. Berarti persamaan merah ini sejumlah titik yang ada di tengah ini gitu. Jadi persamaan yang merah ini sejumlah titik yang ada di tengah ini. Nah, persamaan 3 persamaan ini akhirnya diubah menjadi matriks seperti ini gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi persamaan yang biru tadi ini, persamaan yang ini sebenarnya adalah persamaan yang merah. Karena kesulitan untuk memberi warna merah satu persatu ya kita lihat di sini. Ini kemudian ini adalah persamaan yang hijau.
Warna hijau itu adalah persamaan yang di ujung kanan, ini persamaan yang di ujung kiri, dan ini adalah persamaan yang di tengah. Jadi ini dimanipulasi menjadi sebuah matrik, karena memang kalau matrik itu dikalikan kembali menjadi persamaan biru, merah, dan hijau. Birunya ada satu persamaan, hijaunya ada satu persamaan, merahnya tergantung dari titik biasnya tadi, tergantung dari berapa sisanya, dan diambil dua dari atas dan bawah. Ada biru dan hijau sudah diambil, maka sisanya adalah persamaan merah di tengah ini sisanya. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah persamaan matrik. Nah, persamaan matrik ini sudah terkelompokkan akhirnya, bahwa di sini itu adalah yang mengandung suku J+1, artinya U di posisi 1, 2, 3 sampai N-1 itu adalah posisi yang untuk waktu yang akan datang. Ini adalah U untuk waktu yang akan datang. Ini adalah semuanya mengandung J, ini mengandung J, ini semua J. Nah, sementara di sini mengandung J+1. Nah, cuma J+1 kan di U0 itu kan sebagai syarat batas, karena dia kapanpun itu U-nya adalah konstan, sama dengan ini U di N kapanpun itu U-nya adalah konstan, maka ini semua suku yang sebelah sini adalah U yang sudah bisa diambil, jadi U yang kita ketahui. Nah, ini U yang selanjutnya atau U yang ditanyakan. Nah, ini sudah menjadi persamaan matrik. Nah, dengan menggunakan kaidah matrik, maka ini nilai ini sudah bisa didapat gitu. Oke, kita analisa lebih dalam. Maka persamaan ini tadi ini sebenarnya adalah kembali mengcopy setiap halaman, kita buat supaya tidak kehilangan arah. Jadi persamaan ini, persamaan matrik ini kita ubah menjadi persamaan yang di sini. Gitu. Ya. Nah, supaya mudah, maka ini kita beri simbol adalah matriks A, ini adalah matriks B, ini adalah matriks C. Sepakat ya, ini A, ini B, ini C, ini sekitar pengamat saja. Sementara kita sudah sepakat tadi bahwa lambda adalah K delta T delta X kuadrat. Kita dapat dari sini tadi di awal. Di sini ketika kita mencoba meramu rumus ini, ketika konstanta ini ketemu, maka bisa disatukan menjadi sebuah nilai lambda dengan K delta T delta X kuadrat. Oke, kita sudah sepakat ini. Sementara yang kita cari adalah U yang akan datang. U yang akan datang adalah UJ+1. U yang akan datang ini kita harus tahu secara serempak. Maka kita bisa mendapatkan B itu sama dengan C per A. Gitu ya, secara matrik bisa ditulis. Kalau misalnya dikalikan matriks inverse, maka ini menjadi matriks identitas, maka ini menjadi matriks inverse dikalikan. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan B sama dengan A inverse gitu. Kalau misalkan kita buat ini adalah nilai skalar, maka ini bisa menjadi 1 gitu ya. Begitu, karena ini adalah matriks, maka perkaliannya dia harus di depan. Ini tidak bisa di belakang karena tidak bisa dikalikan. Jadi ini di depan A inverse, ini punya B kali persamaan identitas, karena identitas itu adalah 1, nggak terlalu perlu dibahas. Jadi B sama dengan A inverse kali B. Nah, ini sudah bisa diproses. Jadi kita sudah bisa akan mendapatkan nilai B, sudah bisa diproses secara oktav. Karena A inverse itu di oktav itu mudah, tinggal kita nulis INP saja. Begitu, sementara nanti di sesi yang lain kita akan mencoba membongkar bagaimana membuat inverse sebuah matrik ya. Pada hari ini kita tinggal pakai saja yang ada di oktav, sebuah sintak toolbox yang ada di oktav untuk tinggal langsung dipakai saja. Oke, kita punya persamaan. Yuk kita analisa berikutnya. Nah, ini adalah soal yang akan dijadikan uji coba untuk kasus yang sudah kita selesaikan, bahwa untuk metode implisit maka rumus ini menjadi andalan.
begitu. Oke, sekarang kita coba kasus. Kalau Anda melihat video yang sebelumnya, maka di video sebelumnya soal ini pun dipakai untuk mengecek untuk uji coba kasus eksplisit. Jadi ini adalah kasus yang sama, di mana kita punya sebuah batang logam yang suhu konstan seperti yang tadi kita tahu. Ini adalah area biru, ini adalah area hijau, ini adalah area merahnya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 area merah. Begitu. Di kasus ini suhu awalnya adalah 20, masing-masing ini 20. Suhu di sini dijaga konstan 100 dan suhu di sini dijaga konstan 25. Jadi syarat batas yang dipaksakan sebaiknya ada itu adalah ujung dan ujung ini harus ada. Jadi ketika ujung-ujung ini ada, maka konsekuensinya persamaan ini bisa dimanfaatkan. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang memaksa bahwa U di titik 0 dan U di titik N itu sudah harus ditentukan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kasus ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus ini itu dengan delta T 3 detik. Kita akan berjalan dari 0 sampai 9 detik. Begitu. Dengan delta X adalah 1 cm atau 0,0 meter. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita pasti harus menghitung alfa. Alfa sudah disepakati, alfa adalah K, kappa, delta T, delta X kuadrat. Kappa itu adalah di kasus ini adalah K per rho C. Begitu. Delta T per delta X, ini K, ini kappa, ini beda ya. K ini adalah K yang ada di sini. Oke. Nah, maka kita dapatkan nilai lambda itu adalah 0,4239. Jadi di sini kita mendapatkan delta X 1 cm, delta T nya 3 detik. Itu nilai awalnya adalah seperti ini, dan ini adalah matriks yang tadi kita sudah analisa. Kita punya matriks A, B, C. Begitu. Jadi dari matriks ini kita bisa mendapatkan B sama dengan A inverse C. Kita sudah analisa sebelumnya. Oke, ini menjadi bahan untuk decoding, bahan untuk dicoba di program bagaimana hasil untuk suhu-suhu berikutnya. Jadi untuk suhu berikutnya ini kita akan cek. Oke, nah kita sudah masuk ke area coding, dan coding ini menggunakan Octave. Sebagaimana video-video sebelumnya, kita pakai Octave karena itu gratis, begitu ya. Oke, kita seperti biasa ketika awal kita membersihkan layar dan memori, begitu. Jadi membersihkan layar dan memori, begitu. Kita pakai sintaks seperti ini, begitu. Nah, kemudian kita masukkan syarat batas. Mohon maaf, ini harusnya naik ke atas. Oke. Jadi kita masukkan syarat batas di sini. N-nya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Karena matriks dimulai dari 1, maka jumlahnya adalah 6 sebagaimana jumlah titiknya. Kemudian delta T3 tadi di soal kita sepakati kita akan mengukur setiap 3 detik. Nah, kemudian kita punya variabel T ujung A 100. Ini adalah T ujung A, T ujung B 25. Ini adalah T ujung B 25. Begitu. T akhirnya itu adalah 9. Lambdanya 0,4239, 0,4239, begitu. Kemudian, nah, kita punya variabel U. Variabel U ini adalah variabel yang di sini. Jadi kita harus membuat variabel U yang sesuai dengan J-nya. Jadi U itu indeks X-nya, U ini indeks X-nya sesuai dengan N, sesuai dengan jumlah titiknya. Begitu.
kemudian indeks waktunya sesuai dengan T, jumlah ini dibagi dengan delta T. Kalau 9 berarti kan ini kita akan punya 3 T. T ke 0, kalau kita mulai dari 0, kemudian T detik ke 3, kemudian detik ke 6, dan detik ke 9. Begitu, jadi kita akan mencatat semua perubahan U ada di sini. Begitu. Ya. Ini syarat batas dari kondisi logam tadi sudah disepakati. Jadi di titik 2, 3, 4, 5 itu suhunya adalah 20 derajat. Di ujung A itu yang pertama itu di ujung A nilainya 100, di ujung yang terakhir yang ke N itu nilainya adalah 25, nilainya 25. Nah, kemudian kita persiapkan sebuah matriks A. A itu kita persiapkan sebagai matriks yang nilainya 0. Jumlahnya N per 2. Kenapa N per 2? Karena dari 6 ini kan yang dianalisa hanya yang tengah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini dengan ini tidak dihitung. Ini dengan ini tidak dihitung, sehingga akhirnya harus dikurangi 2. Berapapun jumlah N-nya ini, nanti ini harus dikurangi 2, karena ujung dengan ujung ini nggak usah dihitung, nggak usah dianalisa, karena memang sudah dibuat fix. Itu di kasus ini ujung ini dengan ujung ini dibuat fix. Maka kita mendapatkan matriks A. Jadi matriks A ini kita hanya hitung dari 1 sampai N-1. Nah, ini karena U-nya ada 0-nya. Jadi karena misalkan di dalam program, karena U-nya mulai dari 1, berarti kita ngitung mulai dari 2, 3, 4, 5. Begitu. Intinya dikurangi 2. Jadi A-nya ini yang dihitung matriks ini itu adalah jumlah baris dan kolomnya. Ini matriks segi 4. Begitu, matriks yang sama baris dan kolomnya, jumlah baris dan kolomnya adalah sesuai dengan yang mau dihitung gitu, sementara yang sudah fix nggak usah dihitung. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi yang pertama masukkan membersihkan layar, yang kedua adalah memasukkan syarat batas. Nah, kemudian yang ketiga adalah memproses matriks A. Nah, matriks A ini kita proses. Oke, cukup menarik memproses matriks A ini. Jadi di matriks A ini ada 2 looping ya. Jadi ya pasti looping ke arah baris, looping ke arah kolom. Kebalik, looping ke arah kolom, looping ke arah baris. Gitu. Nah, loopingnya ini dibuat seperti ini, dan kita tahu bahwa ketika nilai tengah ini semuanya nilainya adalah 1 plus 2 lambda. Nah, ini. Jadi ketika barisnya sama dengan kolom, maka A-nya baris koma kolom itu 1 ditambah 2 kali lambda. Begitu ya. Ini sama ini. Jadi ini adalah persamaan ini. Karena ketika di diagonal ini dia nilainya adalah 1 plus 2 lambda. Kita sudah tulis. Kemudian ketika bukan di ujung, maka baris plus kolom plus 1, jadi ini. Jadi ketika kolomnya plus 1, maka nilainya adalah minus lambda. Nilainya adalah minus lambda. Begitu ya, ini minus lambda. Ya, kalau ini kan nggak ada yang sebelumnya, jadi dia mempunyai syarat batas jika N kurang dari min 2. Begitu. Oke. Kemudian jika kolom lebih besar dari 1, jadi ini hanya menghitungin, jadi yang depan ini kan nggak perlu ya, nggak perlu. Ketika 1 kan nggak perlu, di depannya nggak ada. Begitu, jadi bahkan nilainya lambda, ini lambda. Nah, ini adalah syarat batas untuk mengisi lambda-lambda yang ada di sebelah kirinya kurung 1 plus 2 lambda. Begitu. Jadi ini akan dilakukan looping terus sampai akhirnya matriks A bisa didapat. Jadi matriks A ini akan diproses terus menerus, karena matriks A ini adalah isinya hanya konstan, isinya hanya lambda. Begitu, tergantung dari lambdanya. Ketika lambdanya sudah fix, maka iterasi untuk mendapatkan U plus 1, UJ plus 1, maksudnya U yang akan datang, lambda A ini tidak perlu diproses lagi. Jadi A ini sekali hitung saja sudah selesai.
Oke, jadi akhirnya kita buat satu paket atau satu kelompok perhitungan A sendiri. Jangan khawatir, seperti biasanya di bagian deskripsi kita akan memposting script programnya untuk bisa dijalankan di Octave masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian keempat di dalam coding, yaitu memproses looping. Mulailah kita memproses looping. Loopingnya ini cukup menarik ya. Jadi kita akan looping dari waktu, ini adalah looping waktu yang merah ini. Ini adalah looping waktu dari M dari titik ke 0 sampai T min delta T. Jadi karena ini mulai dari 0, kalau mulai dari 1 maka ini T saja. Karena ini mulai dari 0 maka ini sampai T min delta T. Begitu. Jadi ini delta adalah delta T. Begitu. Oke. Jadi ini adalah looping. Berapa looping? Jadi kalau tadi itu dari 0 deltanya adalah 3 detik, berarti M-nya ini isinya adalah 0, 3, terus kemudian 6, terus kemudian 9 gitu ya. 0, 3, 6 gitu ya. Oke. Terus kemudian yang C ini mengambil dari C yang ada di sini. Oke, kita bisa ngecek. Nah, di sini C ini menyiapkan nilai 0 gitu. C ini menyiapkan bahwa nilainya dia di awal kita membuat sebuah nilai C yang matriks yang nilainya 0 gitu ya. Ini adalah matriks baris gitu. Jadi kolomnya 1, jadi dia ke bawah begitu matriks C-nya. Karena ini matriks C-nya adalah matriks ke bawah, maka kita menuliskan seperti ini. Dan kenapa ini N-2? Karena yang ujung dan yang ujung ini kan sudah nggak perlu diproses begitu. Jadi nggak perlu dihitung, makanya yang dihitung hanya yang tengah saja. Berarti ya dikurangi 2 jumlah N-nya, jumlah biasnya dikurangi 2. Oke, kemudian ini dihitung sesuai dengan waktu. Jadi mau waktunya berapa lama dan sebagainya, dia akan menghitung ini langsung secara parametrik sesuai dengan batas akhir T. Nah, kemudian kita lihat di sini C itu mengambil atau mencuplik dari U. Jadi U yang ada itu dicuplik untuk waktu yang sekarang. Jadi C ini mencuplik untuk waktu untuk J yang sekarang. Jadi kita buat J itu tidak mengikuti delta T ini, meskipun J itu adalah parameter waktu. Begitu karena delta T dengan indeks J itu beda. Jadi J1 itu delta T-nya adalah 3. J2 delta T-nya adalah 6 gitu ya. Jadi karena seperti itu maka kita membuat sendiri indeks J atau variabel J. Jadi J ini adalah C mencuplik mengambil dari yang ada di sini. Begitu. Ya. Jadi ketika J tertentu dia mencuplik gitu ya. Jadi C ini tidak mengandung variabel J karena C ini hanya menghitung sesaat. Jadi karena ini J-nya hanya J saja, nggak ada J plus 1 ini kan sudah menjadi sebuah konstanta. Jadi ini tidak dianggap J plus 1 lagi, dianggap UN saja. Ini sudah dianggap U0 saja, J plus 1 nggak ada. Jadi artinya ini semua hanya mengandung variabel J. Ketika ini semua mengandung variabel J, maka C-nya ini tidak perlu mengandung variabel J. Artinya C ini dihitung pada J tertentu atau pada waktu tertentu. Nah, kemudian di sini kenapa ini CI-1? Karena yang ini sudah jadi kan mulainya kan dari 2 sini ya. I-nya mulai dari 2. Kenapa U-nya mulai dari 2? Karena yang dicuplik itu yang tengah gitu. Jadi nggak perlu dicuplik untuk menjadi nilai C. Yang dianggap sebagai nilai C adalah yang tengah ini. Yang ini gitu ya. Karena yang ini adalah indeksnya 2,
untuk U, begitu, karena indeks satunya di sini, ini bukan 0 gitu, jadi artinya 0 ini kan koordinat ya gitu, jadi atau perhitungan numeriknya kita menggunakan 0, 1, tapi kalau bukan kita menghitung ke matriks, maka ini nilainya adalah 1, 2, karena matriks kita indeksnya tidak ada nolnya gitu. Jadi indeks matriks mulai dari 1, karena indeks matriks mulai dari 1, maka ini adalah indeks 1, ini indeks 2. Jadi yang diambil mulai dari indeks 2. Jadi di sini mulai dari 2 sampai n-1 sampai n-1 gitu. Oke. Sementara C-nya mulai dari 1, berarti 2 ini harus dikurangi 1 gitu. Jadi C-nya ini kan mulai C1, C2, C3 harus seterusnya. Nah, C-nya mulai dari situ. Nah, akhirnya di sini looping ini adalah looping yang menghitung nilai C. Looping C ini mencuplik dari nilai U. Begitu. Oke. Sebelum menghitung ke sini, saya loncat langsung ke sini. Dari sini setelah dihitung B ini, setelah dihitung maka U-nya diupdate. Jadi setelah B ini sudah dapat, maka U berikutnya U plus satunya sekarang ini mengupdate dari U yang sudah ada, U yang kosong, maksudnya U itu kan dari waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang datang lagi, waktu selanjutnya dan sebagainya. Nah, U yang selanjutnya ini diisi. Nah, ini cara mengisinya di sintak seperti ini, di bersama seperti ini. Suku ini adalah menginjekkan B sebagai J plus 1. Jadi waktu yang akan datangnya itu diisi dengan B. Begitu. Jadi ini kebalikan dari ini. C itu mengambil dari waktu yang sekarang, dari U. Sementara B mengisi waktu yang akan datang dari U. Karena nanti ketika looping ini berjalan, maka C itu akan mengambil yang dari diisikan oleh B ini tadi. Gitu ya. Jadi di sini C ini mencuplik dari U, di sini B menginjek dari U. Jadi nanti yang diisikan oleh B ini akan dicuplik lagi oleh C. Begitu seterusnya sampai detik yang diinginkan. Kita lanjutkan analisa lebih dalam di sini. Nah, analisa ini sebenarnya adalah mengambil di sini ya. Setelah C itu dicuplik, ada kesepakatan bahwa di sini C-nya kalau yang ini kan tinggal ngambil ya U2, U3 dan sebagainya, sampai UN-nya, U1 sampai UN ada permasalahan. U1-nya harus ada tambahan ini, UN-1-nya harus ada tambahan ini. Jadi ini harus diberi syarat batas. Ketika ini sudah dicuplik, maka C-nya tidak bisa langsung dipakai C ini, karena C-nya ini harus ada penjumlahan seperti ini. C ini adalah C yang sebelumnya ditambahkan lambda kali C ujung A itu adalah U0 ini. Kemudian C dari N-2. Kenapa N-2? Karena memang ini deltanya, jadi ini turun karena ini menjadi C1, C2, C3, sementara ini adalah indeksnya di matriks U adalah ini ke 2, maka kita harus mengurangi 2 gitu. Jadi Cn-2, jadi N-nya karena C-nya itu dihitung mulai dari 1 sampai N-1, jadi ada 2 yang tidak perlu diproses, sehingga Cn-2, Cn ujung ini lambda plus B ujung B. Jadi ini konsekuensi dari persamaan. Paham ya? Nah, kemudian di sini kita mulai menghitung B sama dengan inverse A kali C. Nah, ini kalau di oktav kita tinggal enak saja. Sementara kalau misalnya kita menghitung di bahasa pemrograman yang lain mungkin akan lebih susah, begitu ya. Gitu. Oke. Jadi B sama dengan inverse A kali C, ini adalah konsekuensi dari ini tadi sudah kita analisa, ini sudah kita analisa, dan ujung-ujung juga kita analisa. Ini hanya sekedar mengisikan
ujungnya nilainya harus sesuai dengan, jadi U untuk waktu yang akan datang nilainya akan dibuat konstan, maka T ujung A, T ujung B harus selalu ditulis. Itu. Nah, proses looping ini cukup menarik, codingnya cukup membutuhkan analisa, membutuhkan perhatian. Oke, kita lanjut. Nah, yang bagian kelima adalah kita mempersiapkan grafik. Supaya gampang, kita mempersiapkan grafik ada dua figur 1 dan figur 2. Figur 1 itu tujuannya adalah melihat suhu terhadap sumbu X, jadi nanti posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu bagaimana suhunya. Kemudian setiap waktunya itu nanti akan muncul grafik di sini. Jadi grafik antara grafik 1 dan grafik 2 itu adalah perubahan suhunya, sehingga kita bisa lihat gitu. Sementara kalau misalkan dari sisi gambar berikutnya, figur 2 kita buat dari suhu dan waktu. Jadi ini kita buat plotting gambar yang paling sederhana. Silahkan nanti mungkin reviewer yang melihat ini bisa membuat ini tampilannya menjadi lebih indah. Ini hanya tampilan dasar, kita hanya menggunakan plot begitu saja. Begitu. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana perubahan waktu, jadi setiap titik begitu, setiap titik nanti grafik yang muncul begitu, itu adalah grafik dari setiap titik perubahan terhadap waktu. Kalau ini adalah setiap titik terhadap waktunya adalah grafiknya itu adalah menandakan waktu. Kalau di sini grafiknya adalah menandakan titik. Begitu, nanti akan kita lihat, kita bahas. Yuk, ketika program ini dijalankan, maka inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Ketika kita memasukkan T sama dengan 9 sebagaimana soal, maka kita mendapatkan perubahan suhunya seperti ini. Begitu. Jadi perubahan suhunya, jadi ini adalah ketika T sama dengan, jadi ini adalah T sama dengan 0, kemudian T sama dengan 3 detik, T sama dengan 6 detik, dan T sama dengan 9 detik. Nah, ini perubahan suhu kita lihat dari sini. Nah, sementara ini adalah perubahan terhadap waktu. Jadi ini adalah masing-masing titik yang diawali dari nilainya kan 20 gitu ya. Jadi diawali dari 20, kemudian pada detik-detik berikutnya T-nya ini kan satuannya ini adalah 3 detik. Jadi kalau misalnya 2 ini artinya sudah ini ya betul, 2 ini adalah 6 detik, ini adalah 3, artinya kali 3 detik ya, sudah pada 9 detik. Titiknya adalah seperti ini. Jadi ini perubahan terhadap waktu. Ini adalah masing-masing titik. Jika ada 4 titik yang dimonitor, maka perubahan terhadap masing-masing titik seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya waktunya kita lanjutkan. Nah, ketika T-nya kita buat 30 detik, begitu kita lihat bahwa kalau misalnya tadi 9 detik seperti ini, maka pada detik berikutnya dia akan makin lurus ya, makin mendekati linear antara 100 sampai 20 begitu, 100 sampai 20 dari 25. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa pada ini adalah waktu-waktu selanjutnya perubahan suhunya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat satu persatu, ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, begitu ya. Yang pertama itu perubahan suhunya terhadap satuan waktu adalah seperti ini naiknya ketika detiknya bertambah, begitu. Nah, kemudian kita naikkan lagi. Nah, ketika kita buat 60 detik, maka sudah relatif sudah flat ya, relatif sudah nggak naik lagi, relatif sudah linear begitu. Jadi peningkatan tajam adalah ketika di area ini.
Itu ketika area ini terjadi peningkatan cukup tajam, selanjutnya sudah mulai agak landai. Nah setelah di sini dia sudah mulai landai, begitu. Nah cukup menarik ini apabila kita mencoba membandingkan dengan metode yang sudah divideokan sebelumnya, yaitu metode eksplisit. Ketika metode eksplisit, maka ini gambar yang didapat ini di detik yang sama. Ini metode implisit, dapatnya seperti ini. Jadi metode sebenarnya relatif harusnya sama. Dua metode ini hanya sebuah metode yang berbeda begitu ya. Jadi tapi kasus yang diamati, fisik yang diamati sama. Jadi kita lihat bahwa metode implisit lebih smooth begitu. Jadi pada detik berikutnya dia sudah mulai kelihatan bedanya gitu, naik gitu ya. Sementara di sini ini masih belum terlalu terasa bedanya begitu. Jadi ini sudah ada naiknya, ini juga naik, ini naiknya terlalu tinggi. Jadi kita akan lihat. Nah ketika kita waktunya kita teruskan, maka kita lihat ini perbedaan ini implisit, ini eksplisit. Implisit jauh lebih smooth proses mendeteksinya. Jadi suhunya kalaupun ada error memang sebenarnya ini tidak terlalu tinggi, itu tidak terlalu jauh beda karena memang ini hanya beda metode. Cuma memang kelihatan bahwa metode implisit jauh lebih smooth data angka yang di-outputkan, nilainya jauh lebih bagus. Nah kalau misalkan kita lihat untuk perubahan terhadap waktu begitu, maka yang metode implisit, kalau kita lihat metode eksplisit ada sedikit masalah di waktu-waktu awal. Artinya metode eksplisit itu tidak begitu bagus kalau misalkan di awal-awal, karena di awal-awal dia sepertinya errornya masih cukup tinggi, harus dibuat labdanya makin kecil mungkin begitu ya, jadi supaya hitungannya menjadi makin smooth. Tapi ketika sudah pada detik tertentu, jadi di sini kita lihat di sini smooth sekali, yang metode implisit relatif lebih smooth daripada metode eksplisit. Nanti akan kita bandingkan dengan metode Karl-Nickerson untuk kasus difusi. Terima kasih, semoga manfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.